of a group atau tahapan transisi dari sebuah kelompok, yaitu adanya kecemasan dan defensif atau pertahanan diri dari anggota-anggota kelompok ya. Nah, di sini fasilitator penting untuk menolong anggota kelompok untuk mengidentifikasi atau mengenali dan mengkonfrontasi ketakutan mereka ya, melalui konflik yang mungkin terjadi ya. Jadi mereka itu punya ketakutan karena memang banyak konflik. Nah, di sini fasilitator tuh menolong anggota untuk mengenali itu dan memberi masukan bahwa mereka itu nggak perlu takut gitu ya. Kemudian juga ketakutan mereka itu mungkin berkaitan tentang isu dan kontrol dalam kelompok. Nah, tujuan tahapan ini adalah membangun iklim yang aman dan saling percaya bagi anggota-anggota itu untuk berani mengambil resiko berpartisipasi dalam kelompok. Perilaku ini banyak diperlihatkan oleh anggota kelompok dalam fase transisi ya. Di sini anggota-anggota seringkali merasa bimbang gitu, segan untuk berpartisipasi, segan untuk ngomong, segan untuk merespon gitu ya. Dan mereka punya perasaan ragu tadi ya. Jadi mereka masih bertahan gitu ya. Kalau bertahan itu kan ya nggak mau ngapa-ngapain ya, bertahan aja gitu ya. Tapi juga mungkin ada sebagian yang mulai berani untuk mengambil resiko ya, resiko untuk ngomong. Kan pasti ada resikonya kalau ngomong itu ya, resiko dibully kah, resiko apa, tapi mereka berani ya. Nah, di situ berarti mereka yang sudah mulai merasa aman, merasa pede. Nah, yang harus kita ingat sebagai fasilitator adalah bahwa anggota-anggota akan intensif untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kelompok apabila mereka itu merasa aman gitu ya untuk menyatakan pendapatnya. Jadi sebagian besar orang ya kalau mereka itu mau aktif kalau mereka merasa aman kan gitu ya. Kalau mereka merasa aman untuk ngomong gitu ya. Nah, sehingga di masa transisi ini mereka cenderung hati-hati, cenderung bertahan gitu ya. Lihat-lihat dulu, siapa dulu gitu kan yang ngomong, siapa dulu gitu kan. Jadi betul-betul masih banyak wait and see ya, masih banyak untuk melihat dan untuk menunggu. Nah, karena itu fasilitator harus menyadari ya bahwa mereka itu mungkin banyak yang bertahan tadi ya dan sabar mendampingi proses. Sabar artinya tidak menyalahkan anggota yang segan tadi ya karena kan orang butuh adaptasi gitu. Tetapi sebaliknya kita mengeksplorasi apa yang menjadi sumber kecemasan mereka ya. Kita harus eksplorasi. Anggota-anggota kelompok tadi kan pasif ya, pasif, bimbang, bertahan gitu kan, banyak nggak mau ngomong, jadi kelompoknya mungkin sepi gitu kan, kurang dinamis. Nah, bagaimana cara kita untuk menangani perilaku-perilaku yang bertahan itu? Nah, di situ ya kita perlu untuk menyampaikan secara langsung dong kepada anggota ya, jangan cuma diam bahwa ini loh hasil pengamatan saya sebagai fasilitator bahwa eh, beberapa anggota atau sebagian besar anggota itu bertahan ya. Pastinya yang bertahan ini atau anggota-anggota kelompok itu punya alasan. Nah, di situ kita juga harus mencoba untuk mengapresiasi ya, tidak boleh menjudgment. Jadi kita tahu bahwa orang itu kan pasti melakukan sesuatu itu punya alasan. Nah, kemudian setelah itu kita minta masukan dari peserta gimana sih cara menangani persoalan ini gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh fasilitator misalnya seperti itu. Nah, sehingga nanti ada diskusi yang saling membangun. Nah, oke, seperti itu misalnya lebih karena mereka belum paham tujuan-tujuan kelompok misalnya seperti itu ya. Nah, kalau di dalam fase transisi ini ada beberapa ketakutan ya. Yang pertama adalah takut untuk self disclosure, takut untuk melakukan penyingkapan diri karena kan di fase ini sudah terjadi eksplorasi-eksplorasi dari permasalahan pribadi-pribadi gitu kan, diminta untuk mereka sharing gitu. Nah, di sini mereka ada yang takut untuk self disclosure, untuk melakukan penyingkapan diri. Takut menjadi korban, dibully, dipermalukan gitu kan, di komen yang negatif oleh anggota lain, takut ditolak, takut disalahpahami, dihakimi atau disalahkan, dan takut konflik atau sebaliknya takut lepas kontrol, saking asiknya cerita, jadi sudah kayak nggak punya rahasia lagi, akhirnya jadi malu sendiri gitu ya. With control artinya adalah perjuangan dengan atau
perjuangan melawan kontrol. Jadi anggota-anggota itu seringkali harus dealing ya, harus menangani perasaan diri dia terkait dengan kontrol. Jadi apakah dia nggak punya kontrol, dia nggak punya power, dia merasa nggak berdaya gitu, nggak bisa ngomong, nggak kurang pede, takut dibully tadi ya. Atau sebaliknya mungkin ada orang yang strugglesnya itu atau berjuangnya itu karena dia ngerasa terlalu dominan, malah nggak bisa nyetop ya. Tapi mungkin sebagian besar orang ngerasa tidak memiliki kontrol yang banyak ya. Jadi kayak ngerasa apa ya, anggota kelompok yang lain ngomong terus gitu ya. Sementara dia kayak ketinggalan sendiri, misalnya seperti itu. Nah, disinilah nanti pentingnya fasilitator itu untuk bisa mendorong klien, mengemukakan persoalannya ke permukaan ya, dan mendiskusikannya secara terbuka. Sisi juga banyak terjadi konflik ya, eh, merupakan masalah yang sulit gitu ya. Jadi sekali lagi, konflik itu masalah yang sulit, baik bagi kelompok maupun pribadi ya. Nah, tetapi kita harus melawan asumsi bahwa konflik itu harus dihindari. Ya, nggak bisa. Maksudnya gini, mau tidak mau itu yang namanya hidup itu kan kita pasti konflik gitu ya. Memang sebisa mungkin kita hindari, tetapi itu tidak terhindarkan gitu. Jadi bukan berarti harus dihindari 100% bahwa itu memang ada. Nah, bagaimana kita menghadapinya kan begitu ya. Nah, konflik itu akan terjadi dalam setiap hubungan manusia. Nah, sehingga kalau kita menghindari konflik itu justru menimbulkan masalah ya, masalah yang lebih besar lagi. Nah, konflik itu harus diakui dan ditangani secara efektif. Jadi, tinggal bagaimana kembali kepada norma-norma kelompok. Apabila ada pendapat yang saling berlawanan ya. Jadi mencoba mendengarkan semua pihak. Kemudian juga pemimpin harus mengingatkan anggota itu untuk tadi bisa mendengarkan pengalaman orang lain ya untuk meminimalisir konflik. Tetapi juga bukan berarti kalau kita ingin meminimalisir konflik, kita melarang anggota-anggota itu untuk saling terbuka, untuk saling berinteraksi. Nah, kemudian kita juga tidak boleh terlalu banyak pesan sponsor gitu ya bahwa interaksi itu harus begini, 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 tetapi ya udah mengalir aja gitu ya secara alamiah. Jadi interaksi itu tidak harus sopan sehingga orang takut ngomong gitu ya. Yang penting orang itu bicara gitu kan, walaupun dalam perjalanannya pasti orang itu harus belajar ya bagaimana berbicara yang baik, tetapi keterbukaan itu penting kan ya, bagaimana orang itu bisa ekspresif, karena kalau dia tidak ekspresif kan berarti ada banyak masalah yang masih ada di dalam pikirannya gitu ya, yang itu mungkin bisa akan menjadikan masalah lebih jauh ya, menjadi penyakit begitu. Sekali lagi, interaksi itu tidak harus sopan, tidak harus menyenangkan. Mungkin suatu saat kita konflik, mungkin kita suatu saat kita menyinggung orang lain, tinggal bagaimana kita tidak mengulangi itu, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa menyelesaikan. Nah, kemudian fasilitator harus memfasilitasi emosi anggota agar mampu melewati konflik dengan cara saling bertukar gagasan untuk mendapatkan kesadaran diri dan pemahaman yang lebih baik mengenai orang lain. Jadi konflik itu wajar ya. Kita harus mendorong anggota itu untuk berani menghadapi konflik, melewatinya. Tinggal bagaimana caranya anggota itu saling bertukar gagasan ya, terbuka satu sama lain. Dan dengan kita terbuka itu kita jadi tahu siapa diri kita ya. Kita mendapatkan umpan balik, mendapatkan masukan dari orang, bagaimana diri kita, perilaku kita kayak gimana, menurut orang itu gitu kan. Kemudian di sisi lain kita juga jadi punya pemahaman yang lebih baik mengenai orang lain. Oh, ini orang dia cepat tersinggung, dia orangnya peka, berarti kita harus lebih hati-hati dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kemudian kohesi kelompok akan meningkat jika konflik itu dibicarakan secara terbuka dan ditangani secara baik. Ingat ya, di slide di bagian sebelumnya itu saya mengatakan bahwa kohesi kelompok atau keterikatan kelompok itu akan meningkat kalau sudah teruji ya. Jadi konflik-konflik itu sudah bisa ditangani secara terbuka, ditangani secara baik, akhirnya mereka akan ada saling percaya yang lebih baik lagi sehingga akan lebih terikat di dalam kelompok. Konfrontasi atau konflik gitu ya, kritik itu sesuatu yang wajar ya dan pasti akan banyak terjadi dalam fase transisi ini. Nah, jika anggota itu ingin melihat diri mereka secara lebih dalam, ingat ya, jadi dengan adanya konflik itu, kritik atau masukan dari orang itu sebenarnya seringkali kita malah bisa melihat diri kita secara lebih baik gitu. Kita mendapat masukan secara lebih baik bahwa bagaimana diri kita itu ya dan bagaimana
agar kita bisa berubah gitu kan. Jadi kalau kita ingin melihat diri kita secara lebih dalam, lebih jujur, maka sebenarnya kita itu harus mampu untuk mengambil resiko, untuk mengekspresikan pikiran kita ya. Walaupun itu sulit untuk dikatakan, jadi kita juga harus berani ngomong. Kita jangan takut untuk mungkin ada komen-komen yang nggak enak, karena memang itu harus dilakukan gitu kan. Nah, apalagi dalam konteks terapi kelompok ini kan sebenarnya sekali lagi anggota-anggota itu adalah klien-klien yang punya masalah, dan masalah mereka itu biasanya tidak jauh-jauh dengan masalah interaksi sosial. Masalah-masalah mereka itu takut untuk dikritik, akhirnya karena tidak tahan dengan kritik jadi stres, tidak mampu untuk menerima kritik dari orang lain jadi stres gitu ya. Jadi di sini anggota kelompok itu harus belajar bagaimana cara mengekspresikan pikirannya, mengambil resiko itu walaupun itu sulit ya, tapi itu sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan. Nah, jika konfrontasi dilakukan dengan cara yang menghargai dan peduli, maka konfrontasi akan membawa perubahan positif. Ingat ya, ketika kita melakukan konfrontasi itu harus dengan cara kita peduli, tidak menjudge, memahami konteks. Kita langsung aja mendeskripsikan, misalnya masukan saya untuk Anda adalah bagaimana Anda itu bisa lebih termotivasi, misalnya gitu ya. Tapi jangan langsung kita judge, kamu itu dasar malas, kamu itu orangnya eh, letoy, lemah. Nah, itu kan. Jadi kita langsung berikan masukan ya, apa perilaku yang harus dirubah gitu aja, tidak usah menjudge. Nah, itu kan konfrontasi yang akan membawa perubahan positif. Panduan konfrontasi yang pantas, yang tepat, dan bertanggung jawab. Yang pertama, anggota dan fasilitator harus mengetahui mengapa mereka melakukan konfrontasi, mengapa mereka melakukan kritik. Pastinya melakukan kritik atau konfrontasi itu adalah demi kebaikan anggota itu sendiri ya. Kita ingin memberi masukan yang konstruktif gitu ya. Yang kedua yang harus diingat adalah konfrontasi bukan statement yang dogmatis atau sesuatu yang emang pasti benar gitu ya mengenai siapa dan apa orang tersebut. Jadi konfrontasi itu hanya masukan saja, mengenai itu benar atau tidaknya ya pastinya yang lebih tahu kan yang bersangkutan gitu. Jadi kita tidak bisa seperti kita menghakimi mereka, kita menjudge gitu ya. Kemudian orang yang dikonfrontasi itu harus diberitahu apa yang telah mereka lakukan kepada orang lain. Jadi misalnya kita pengen memberi masukan nih, ada teman kita di kelompok itu yang sangat dominan, yang suka melakukan bullying. Nah, mereka itu harus kita beritahu apa yang telah mereka lakukan, apa dampak dari perbuatan mereka tanpa menghakimi. Ya, jadi langsung kita fokus pada perilaku yang mereka lakukan ya. Jadi misalnya ya kalau menurut pandangan saya bahwa kamu secara tidak sengaja mungkin ya melakukan di apa yang dikatakan mungkin bullying begitu. Jadi sesuatu yang komentar-komentar yang cenderung merendahkan gitu ya, merendahkan yang itu bisa menyakiti orang lain. Nah, jadi kita kita misalnya bisa aja kita jadi kita langsung ke perilakunya aja gitu ya, misalnya dia itu menyinggung orang, tapi nggak usah kita mengata-ngatai bahwa dia itu misalnya orangnya tukang bully gitu ya. Jadi kalau kita memberi masukan fokus pada perilakunya gitu ya, bahwa perilakunya itu menyakiti orang, tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa kepada label ya. Misalnya dia malas, dia melakukan sesuatu yang mungkin kurang termotivasi, dia tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, tapi bukan labelnya bahwa dia pemalas, dia pendosa, dia tukang bully, dasar kamu tukang bully. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita fokus pada perilakunya saja, bukan memberikan label ya, labelisasi. Nah, jadi salah satu tujuan konfrontasi adalah membangun hubungan yang lebih dekat dan tulus ya dengan kita memberikan masukan itu sebenarnya kita tulus ya, kita pengen lebih dekat kepada dia. Tapi kalau dia selama ini masih membuli ya nggak mungkin dong kita bisa dekat dan tulus sama mereka gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk kebaikan kita dan kebaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, saya sambung lagi mengenai panduan konfrontasi yang pantas dan bertanggung jawab. Nah, kita harus punya sensitivitas ya kalau kita ingin mengkonfrontasi orang. Bayangkan kalau kita itu yang menjadi orang yang dikonfrontasi gitu ya. Jadi kita bisa lebih empati untuk mencoba mencari kata-kata sinonim, kata-kata yang artinya sama tapi lebih halus gitu ya. Nah, kemudian konfrontasi itu kan sebenarnya kita ingin memberikan umpan balik, kita ingin memberikan masukan kepada orang lain, dan cara orang itu untuk mendapatkan alternatif-alternatif atau masukan-masukan perbaikan. Jadi bukan karena kita benci gitu kan. Kalau kita benci kan kita pengen menghina, pengen menjatuhkan, tapi konfrontasi di sini tidak, justru untuk kita punya hubungan yang lebih baik tadi ya, lebih tulus, lebih dekat. Nah, jadi itu adalah
Dengan mengingat itu, maksud saya kita menjadi ketika mengkonfrontasi orang itu kita bisa lebih sensitif, kita bisa lebih punya penghormatan gitu ya, karena kita juga tidak ingin mendapatkan sesuatu yang menyakitkan ketika dikonfrontasi.